Predator laut yang begitu besar dan menakutkan ini dulunya berasal dari seekor kadal kecil yang panjangnya kurang dari 1 meter. Pada zaman dinosaurus, kadal-kadal kecil ini hanya bisa bertahan hidup di bawah bayang-bayang makhluk raksasa. Mereka sering hidup di dekat pantai. Mereka berburu krustasea kecil untuk makanan. Namun suatu hari, seekor Abelisaurus seberat 4 ton menemukan mereka. Menghadapi predator raksasa seperti itu, kadal-kadal kecil itu hanya bisa lari menyelamatkan diri. Meskipun mereka cepat, beberapa di antaranya tetap tertangkap dan dimakan. Untuk bertahan hidup, kadal-kadal itu dengan cepat memanjat pohon. Mereka lolos dari serangan Abelisaurus, tetapi satu kadal yang malang terlalu lambat. Kadal itu tertangkap dan menjadi santapan predator. Abelisaurus tidak pergi. Ia tetap berada di bawah pohon dengan rahang raksasanya terbuka. Ia terus mengancam kadal-kadal yang tersisa. Pada saat itu, Pterosaurus yang terbang melihat mereka dari langit. Beberapa kadal lainnya menjadi sasaran. Pada akhirnya, hanya satu kadal yang selamat. Menghadapi bahaya dari darat dan langit, kadal kecil itu membuat pilihan yang putus asa. Ia melompat langsung ke laut. Untungnya, ia secara alami pandai berenang. Ia dengan cepat lolos dari bahaya di darat. Pada saat yang sama, nenek moyang penyu laut primitif juga beradaptasi dengan kehidupan laut. Meskipun mereka telah menjadi perenang yang terampil, reproduksi mereka masih mengikuti kebiasaan mereka di darat. Setiap musim kawin, mereka kembali ke pantai yang hangat untuk bertelur karena suhu pasir yang stabil membantu bayi mereka menetas. Sekitar 100 hari kemudian, generasi baru bayi penyu keluar dari cangkangnya. Saat populasi kadal berpindah ke laut, Abelisaurus kehilangan mangsa aslinya. Mereka harus mencari makanan baru di pantai, menggunakan indera penciuman mereka yang kuat. Mereka menemukan telur penyu yang terkubur. Mereka menggunakan kaki belakang mereka yang kuat untuk menggali telur-telur. Predator laut yang begitu besar dan menakutkan ini dulunya berasal dari seekor kadal kecil yang panjangnya kurang dari 1 meter. Pada zaman dinosaurus, kadal-kadal kecil ini hanya bisa bertahan hidup di bawah bayang-bayang makhluk raksasa. Mereka sering hidup di dekat pantai. Mereka berburu krustasea kecil untuk makanan. Namun suatu hari, seekor Abelisaurus seberat 4 ton menemukan mereka. Menghadapi predator raksasa seperti itu, kadal-kadal kecil itu hanya bisa lari menyelamatkan diri. Meskipun mereka cepat, beberapa di antaranya tetap tertangkap dan dimakan. Untuk bertahan hidup, kadal-kadal itu dengan cepat memanjat pohon. Mereka lolos dari serangan Abelisaurus, tetapi satu kadal yang malang terlalu lambat. Kadal itu tertangkap dan menjadi santapan predator. Abelisaurus tidak pergi. Ia tetap berada di bawah pohon dengan rahang raksasanya terbuka. Ia terus mengancam kadal-kadal yang tersisa. Pada saat itu, Pterosaurus yang terbang melihat mereka dari langit. Beberapa kadal lainnya menjadi sasaran. Pada akhirnya, hanya satu kadal yang selamat. Menghadapi bahaya dari darat dan langit, kadal kecil itu membuat pilihan yang putus asa. Ia melompat langsung ke laut. Untungnya, ia secara alami pandai berenang. Ia dengan cepat lolos dari bahaya di darat. Pada saat yang sama, nenek moyang penyu laut primitif juga beradaptasi dengan kehidupan laut. Meskipun mereka telah menjadi perenang yang terampil, reproduksi mereka masih mengikuti kebiasaan mereka di darat. Setiap musim kawin, mereka kembali ke pantai yang hangat untuk bertelur karena suhu pasir yang stabil membantu bayi mereka menetas. Sekitar 100 hari kemudian, generasi baru bayi penyu keluar dari cangkangnya. Saat populasi kadal berpindah ke laut,